tuh sering banget dengar kutipan yang bunyi itu kayak gini. Lebih baik lu ngerasa sendiri di kamar lu sendiri daripada lu ngerasa sendiri di tengah pesta yang rame. Lu pernah gak sih kayak lu lagi nongkrong ketawa-tawa kenceng banget, tapi di dalam hati lu ngerasa asing, lu ngerasa harus pakai topeng supaya bisa nyambung sama obrolan mereka yang sebenarnya lu nggak peduli-peduli amat. Karena di usia 20-an kita sering terjebak dalam mitos banyak temen itu banyak rezeki, yang padahal pada faktanya kalau temen lu cuma bikin lu capek mental doang, itu bukan rezeki, itu beban pajak emosional. Kita terlalu sibuk ngumpulin kontak WhatsApp sampai lupa kalau yang kita butuhin bukan jumlah tapi kualitas. Karena jujur aja ya, buat apa punya 1000 prajurit kalau nggak ada satupun yang mau maju bareng lu saat perang dimulai. Coba lu lihat dunia sekarang, kita hidup di era dimana pertemanan cuma sebatas pencet tombol follow atau balas Insta story doang. Kita bangga punya circle besar yang isinya cuma pamer gaya hidup. Padahal kalau lu lagi bener-bener jatuh, mereka cuma bakal jadi penonton di barisan paling depan. Ini fenomena global. Kita lagi ngalamin krisis kedalaman. Di luar sana, orang-orang saling kenal cuma karena mereka ada di frekuensi kesenangan yang sama, bukan tujuan yang sama. Gue ngelihat banyak anak muda usia 20-an yang burnout bukan karena kerjaan, tapi karena berusaha keras masuk ke lingkungan yang sebenarnya enggak nerima jati diri mereka yang asli. Kita kayak kepaksa pakai sepatu yang ukurannya kecil, itu sakit banget kan? Tapi tetap dipakai cuma karena mereknya tuh keren. Saatnya lu sadar, nggak semua orang punya akses waktu dan energi lu. Jadi poin yang pertama yang harus lu sadarin adalah cari temen yang low maintenance. Apa itu maksudnya? Itu adalah tipe pertemanan di mana lu nggak harus chat tiap hari, nggak harus nongkrong tiap minggu, tapi pas ketemu rasanya nggak ada yang berubah. Karena di usia 20-an tuh gue ngerasain banget semua orang mulai sibuk. Ada yang ngejar karir, ada yang lanjut S2, ada yang udah mulai mikirin cicilan rumah. Lu nggak butuh temen yang baperan kalau chatnya nggak lu bales dalam 5 menit. Lu butuh orang yang ngerti kalau hidup itu keras. Dan saat kalian punya waktu buat duduk bareng, obrolannya tuh berisi. Pertemanan yang sehat itu nggak nuntut waktu lu secara berlebihan, tapi mereka bakal ada pas dunia lu lagi berantakan. Ini rasa saling percaya, bukan soal absensi kehadiran. So, poin kedua adalah value alignment. Kebanyakan dari kita berteman sama orang tuh cuma karena kebetulan. Kebetulan satu kampus, kebetulan satu kantor, atau kebetulan satu tongkrongan. Tapi apakah nilai-nilai hidup mereka sejalan sama kehidupan lu? Kalau lu pengen tumbuh jadi orang yang disiplin, tapi circle lu isinya orang yang tiap hari ngeluh dan gak punya ambisi sama sekali, ya lu bakalan keseret juga lama-lama. Karena lu adalah rata-rata dari 5 orang terdekat lu. Kalau 5 orang itu toksik, ya selamat, lu bakalan jadi orang yang ke-6. Di usia 20-an, lu harus mulai tega buat memfilter. Jangan cuma berteman karena dekat secara fisik, tapi bertemanlah karena dekat secara visi. Ya nggak apa-apa temen lu cuma 2 orang gitu loh. Tapi kalau mereka bikin lu pengen jadi versi terbaik dari diri lu, itu jauh lebih berharga daripada lu punya 20 temen yang cuma ngajak lu hura-hura dan nongkrong gak jelas setiap hari. Poin ketiga adalah perhatikan emosional Roy. Hubungan itu investasi. Investasi waktu, tenaga, perasaan. Kalau lu selalu jadi orang yang dengerin curhatan mereka, tapi pas lu butuh didengar mereka tiba-tiba sibuk, ya itu tandanya investasi lu boncos. Circle yang sehat itu resiprokal, ada timbal balik di situ. Jangan sampai lu terjebak jadi terapis gratisan buat teman-teman lu yang gak pernah mau berubah. Di usia 20-an energi lu terbatas. Jangan dihabisin buat orang-orang yang cuma datang pas butuh pinjam duit atau butuh tempat curhat pas lagi sedih doang. Coba lu cari orang yang peduli sama perkembangan lu, yang berani negur lu pas lu salah, dan yang ikut seneng pas lu sukses. Kalau circle lu nggak bisa bikin lu berkembang, ya mending lu jalan sendiri dulu bro, sampai lu nemu orang yang tepat buat hidup lu nanti gitu loh. Dan pada akhirnya perjalanan hidup lu itu tanggung jawab lu sendiri. Punya circle kecil itu bukan berarti lu nggak laku atau nggak asik. Itu tandanya lu punya standar. Itu tandanya lu menghargai diri lu sendiri cukup tinggi sampai lu nggak membiarkan sembarangan orang buat masuk ruang pribadi lu. Jadi jangan takut buat kehilangan temen yang emang nggak sejalan gitu. Karena setiap kali lu nutup pintu buat orang yang salah, lu sebenarnya lagi ngebuka ruang buat orang yang benar. Jadi mulai sekarang coba lihat lagi daftar kontak lu, siapa yang bener-bener ada buat lu, siapa yang bikin lu tumbuh, fokus sama mereka ya. Sisanya biarin aja jadi figuran dalam cerita lo.
Karena pada akhirnya yang bakal berdiri di samping lu pas lu nyampe puncak bukan mereka yang paling keras teriak pas lu lagi di bawah, tapi mereka yang diem-diem ngebantu lu buat ngedaki. Kalau lu ngerasa video ini menampar lu atau ngebuka pikiran lu, coba tulis di kolom komentar. Menurut lu, apa satu ciri teman yang paling nggak bisa lu toleransi? Gue pengen denger pendapat lu. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe kalau lu pengen terus dapet konten yang tajam kayak gini. Gue Dev, cabut.